Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya situasi dan keadaan di LK SK3 1020. Nah, jadi di LK SK 1020 ini adalah salah satu LK pertama saya untuk mengikuti KPK Season 3, yang dimana sebelumnya itu saya hanya pernah bermain di KPK Season 1 dan juga KPK Season 2. Nah, jadi ini adalah first time juga atau pertama kalinya saya ini untuk bermain KPK Season 3. Tapi ya kurang lebih saya juga udah cukup banyak ya itu tahu mengenai KPK Season 3, karena saya sendiri udah sempat ya itu searching mengenai KPK Season 3 dan juga membaca aturan-aturan yang ada di KPK Season 3. Nah, jadi teman-teman di sini saya ingin pertama-tama memperlihatkan dulu ya kepada teman-teman siapa saja yang ada di LK SK 1020 ini. Ya, jadi emang ya penyebutannya sekarang panjang banget ya LK ini. Ya, mungkin saya akan menyebutnya itu dengan LK 1020 aja ya. Kayaknya terlalu panjang kalau mau sebut SK 1020 ya, terlalu panjang kayaknya. Oke, jadi di sini saya ingin mau kasih tahu teman-teman dulu siapa aja nih yang ngikut ya. Jadi kita akan melihatnya itu di dalam ikhtisak peta ini. Nah, jadi di LK 1020 ini yang ada itu adalah Kingdom 1945, ada Kingdom 1947, ada Kingdom 1965, ada Kingdom 1937, ada Kingdom 1957, ada Kingdom 1931, ada Kingdom 1934, dan juga Kingdom 1962. Nah, jadi di sini ya posisi Kingdom 1965 itu sangat berdekatan dengan Kingdom 1945, karena ini merupakan salah satu sistem dari KPK Season 3 yang dimana Kingdom kuat ya pasti berdekatan atau bersampingan, karena ini akan mempengaruhi ketika nanti itu ruins. Nah, karena ketika ruins itu kan ya bakalan terjadi war ya open field ya, walaupun di sana belum ada itu namanya itu war saling membakar flag. Nah, tapi di situ kan perlu juga ya orang-orang yang mungkin kuat-kuat. Jadi ya didekatkan lah ya Kingdom 1965 dan juga Kingdom 1945 ini agar nanti perperangannya itu lebih adil, yang kuat melawan yang kuat. Karena Kingdom 1965 dan juga Kingdom 1945 ini adalah kingdom yang sama-sama berada di seat A. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya mungkin melihat sedikit-sedikit mengenai chronologies-nya. Nah, untuk chronologies-nya ini baru berjalan 2 tahap ya. Jadi malam ini baru akan terbuka untuk benteng Crusader-nya. Nah, selanjutnya ini kita lihat juga untuk berkas solunanya. Nah, jadi untuk berkas solunanya ini mungkin nggak begitu banyak ya yang udah di-upgrade, karena ini baru saja kemarin ini terbuka lah ya untuk Lost Kingdom 1020 ini. Sekarang kita coba lihat ya perang penaklukan atau pas glory-nya ya ada di sini. Nah, ini menurut teman-teman siapa ya yang saat ini memimpin? Karena ya cukup penasaran juga ya, karena ini kingdomnya itu sama-sama kuat lah ya, Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1965 ini. Tapi di sini kita lihat siapa yang memimpin untuk saat ini. Nah, jadi di sini yang memimpin itu adalah Camp Solaria, yang dimana poin mereka itu udah 2.338, sedangkan Camp Solaria itu baru 1,6, yang artinya ini udah beda cukup banyak ya, yang dimana bedanya itu sekitar ya 700-an poin. Nah, jadi di sini yang memimpin itu adalah Camp Solaria, yang dimana di sini kita lihat juga itu udah ada yang ngepush sampai dengan 9 juta poin ya teman-teman. Ya, jadi yang saya katakan tadi itu billion ya, maksudnya poinnya itu bukan juta ya. Oke, jadi untuk Camp Lunaria itu adalah 4,7 juta. Jadi di sini teman-teman udah lihat ya, ini udah beberapa orang tuh mempersiapkan diri. Seperti halnya ini orang yang berasal dari Kingdom 1962. Ini dia bisa memperoleh 9 juta poin ini pasti udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dia udah pastinya itu ngumpulin macul-macul dan dia itu nggak pulangin trupnya itu ke rumah. Jadi ketika kita itu masuk LK, nah barulah dia pulangin itu trupnya, sehingga poinnya itu pun langsung meledak gitu ya. Jadi ini trik yang cukup bagus juga ya. Jadi ini saya juga baru tahu bisa kayak gini ya. Mungkin nanti di next KPK kita bisa terapkan ya kayak gini. Jadi buat teman-teman juga nanti ketika mau masuk KPK 3 ini cukup bermanfaat juga trik kayak gini ya. Jadi teman-teman itu boleh macul sebanyak mungkin beberapa hari ketika pra KPK.
ketika pra KPK selesai itu langsung lah ya pulangin semua pasukan. Nah jadi meledak tuh ya poin dari teman-teman. Tapi ingat ya, kita pra KPK tetap harus mencari poin. Nah mungkin itu bisa dilakukan ketika action point teman-teman tuh udah habis. Jadi ya teman-teman boleh juga itu ngepushnya ketika pra KPK yang tahap pertama aja. Jadi untuk tahap selanjutnya itu bisa fokus melakukan trik kayak gini ya, karena ya teman-teman tahu sendiri kalau kita udah nggak ada AP kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Jadi ya mungkin lakuin trik kayak gini bakalan sangat worth it, yang dimana teman-teman nanti poinnya itu bisa lebih mudah dan juga bisa membanggakan ya, bisa masuk top pertama. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat ya, di sini ada komandan apa aja yang bisa digunakan. Nah, jadi di sini di KPK Season 3 itu semua komandan udah terbuka ya, teman-teman. Jadi mau komandan apa aja itu udah bisa dipakai, termasuk Trajan. Jadi Trajan pun bisa dipakai ya di KPK Season 3. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya ketika mau migrasi untuk mengikuti KPK 3, itu semua komandan teman-teman bisa dipakai karena udah melebihi 300 hari. Jadi ya di KPK Season 3 ini bakalan banyak sekali orang-orang itu membawa komandan-komandan dari KD lama. Artinya ini bakalan sangat keras di dalam open field. Dan cukup seru juga ya di dalam open field, walaupun nantinya itu ya kabarnya itu ya bakalan friendly war saja. Tetapi ya kalau kita ada sparring-sparring kayak gitu ketika MGE, nah itu kan cukup seru juga ya pastinya. Ya sama-sama membawa komander lama, yang dimana itu tidak kita saksikan ya ketika KPK Season 1 ataupun KPK Season 2. Tapi di KPK Season 3 ini kita bisa melihat ya, itu komandan-komandan dari kadek lama, kita bisa melihat skill-skill yang dikeluarkannya. Ya itu bakalan lebih seunik dan seru juga. Nah sekarang kita coba ya untuk melihat ya top power di LK 1020 ini. Kita lihat itu pastinya yang pertama dari segi power aliansi dulu deh. Nah untuk power aliansi sekarang itu yang pertama itu adalah Rage yang powernya itu 12,3 billion. Nah untuk top keduanya ini ada aliansi 45 SD yang powernya itu 10,693 billion, hampir menyentuh 10,7 billion. Dan untuk top ketiganya ini ada 45 TB yang powernya itu 10,6 billion. Dan top keempatnya ini ada 62 WK yang powernya itu 10,5 billion. Dan top kelimanya ini ada PKR yang powernya itu 9,7 billion. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini banyak sekali aliansi-aliansi kuat ya di LK 1020 ini. Jadi ya sangat seru juga nantinya. Oke, sekarang kita coba untuk melihat power perorangannya juga. Nah, jadi untuk top pertamanya ini dia itu berasal dari Kingdom 1947. Nah, ini adalah orang yang sama ketika dia ini push Zenith kemarin ya. Teman-teman bisa melihat ini gambarnya sama persis seperti orang yang nge-push Zenith kemarin. Dia ini adalah top pertama ya. Selanjutnya top keduanya ini ada si Kajung, yang dimana ini adalah orang yang berasal dari Kingdom 1945. Untuk top ketiganya ini ada si Wonis yang berasal dari Kingdom 1947 lagi, yang powernya itu 214M. Dan top keempatnya ini ada si Benjamin Ayubi yang powernya itu 211M. Dan top kelimanya ini ada si Enforce yang powernya itu 189M. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat memang semakin banyak juga power-power yang gede-gede di LK 1020 ini. Kita lihat untuk top ke 100-nya pun masih menyentuh 100M. Oke, mantap banget ya. Jadi semakin banyak orang-orang kuat ya di LK 1020 ini. Kita lihat lagi ya, untuk top ke 200-nya pun ini powernya itu menyentuh 91M. Jadi ya masih sangat seru ya nanti, walaupun warnya itu friendly, tapi ya karena power mereka gede ya pastinya itu warnya tetap bakalan seru ya. Mungkin buat mereka kalau SDA itu ya bukan masalah besar lah ya, mungkin SDA mereka udah sangat banyak juga mungkin dari membeli badel-badel ya. Nah untuk jumlah kill individunya ini berasal dari 45 TB ya, atau Kingdom 1945, yang dimana dia ini killnya 764M ya. Top keduanya ini ada si Jungkong juga yang per killnya itu 662M. Dan top ketiganya pun masih dari Kingdom 1945, itu killnya itu 549M. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di sini banyak sekali lah ya kill-kill yang tinggi-tinggi di LK 1020 ini juga. Oke, kita lihat lagi juga untuk jumlah kill aliansinya. Untuk jumlah kill aliansi ini yang pertama itu adalah si Rage, dan kedua adalah 45 TB, dan ketiga itu 47 KR, dan top keempat tuh 45 SD, dan top kelimanya ini ada si FU.
Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat memang cukup banyak juga lah ya untuk kill-kill, terutama adalah si Rage, yang dimana mereka ini kan banyak orang-orang dari KD lama, jadi ya mereka itu killnya juga cukup banyak, dan pastinya udah cukup berpengalaman dalam war ya. Itu bakalan poin plus juga buat Alliance Rage, yang dimana mereka ini pastinya chemistry satu sama lain udah terbentuk dari KD-KD sebelumnya. Oke, jadi demikian lah ya teman-teman keadaan power-power yang ada di LK 1020 ini. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman juga untuk sedikit lah ya untuk melihat Lost Champion-nya. Nah, untuk Lost Champion-nya ini yang pertama itu dipegang oleh Rage ya. Dan di sini kita lihat ternyata banyak sekali ya itu orang-orang berasal dari Alliance Rage yang memegang top teratasnya. Jadi ini top ke-6-nya itu dipegang oleh Alliance Rage semua. Jadi ini cukup membanggakan juga ya buat Alliance Rage, yang dimana member-member mereka ini bisa menjadi top pertama lah ya di dalam Sunset Canyon ini, dan mereka bisa menguasai top 6 besar ini juga hal yang cukup bagus. Tapi kita nggak tahu apakah nanti bakalan dikejar lagi oleh orang-orang yang berasal dari KD lama. Jadi ya kita lihat aja nanti update-update-nya gimana. Tapi untuk sementara ini Alliance Rage yang memimpin. Ya, karena teman-teman tahu sendiri Rage ini kan dari KD lama. Jadi ini teman-teman juga bisa melihat bahwa di sini mereka itu pun menggunakan commander-commander dari KD lama. Bahkan di sini ada si Nebu. Ya, Nebu itu salah satu ya sakit juga ya damage-nya. Saya udah pernah ketemu di dalam AOO dan memang sangat sakit ya damage dari si Nebu ini. Walaupun nggak di rally tapi di open field pun juga sangat bagus si Nebu ini. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu lah ya update saya mengenai LK 1020 kali ini. Dan nantikan update-update saya mengenai LK 1020. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun punya saran, boleh ya itu tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin video saya kali ini sampai di sini dulu. See you to the next video guys.